Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Di kesempatan sore yang sangat agung ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bermuwajahah dan melanjutkan kajian dari sebuah kitab yang sangat masyhur, yang dibaca, dikaji, ditelaah oleh seluruh umat muslim di berbagai dunia. Kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Alamah Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin bin Al-Hasan bin Al-Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, atau yang biasa kenal dengan kitab Arba'in Nawawi. Di pertemuan yang kemarin kita telah mengkaji hadis yang pertama, kemudian sekarang kita lanjutkan untuk hadis yang berikutnya, yang insya Allah ketika kita meresapinya, ketika kita memahami kandungan yang ada di dalamnya, insya Allah itu bisa kita jadikan pegangan untuk mengarungi kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-hadisus tsani, hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis yang kedua ini muallif musannif memberi judul Al-Islamu wal Imanu wal Ihsan, yang mana di dalamnya menjelaskan tentang pokok-pokok dari Islam, kemudian pokok-pokok dari iman, kemudian pokok-pokok apa itu yang dimaksud yang disebut dengan ihsan. Mungkin tidak asing bagi kita, di telinga kita, di keseharian kita, ketiga kata ini. Akan tetapi pada kesempatan kali ini, marilah kita resapi, kita renungkan kembali, kita perdalam kembali pemahaman kita, dan nantinya kita pertanyakan sejauh mana kekokohan Islam kita, kemudian seberapa kuat keimanan kita, dan seberapa indah keihsanan kita. Para musannif yang lain memberi judul pada hadis yang kedua ini dengan pokok-pokok agama Islam, karena ketiganya adalah pokok-pokok dari agama Islam sendiri. Rukun Islam, kemudian rukun iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Hadis ini, hadis yang kedua ini mencapai derajat mutawatir dan diriwayatkan oleh 8 sahabat yang sikoh, yang terjamin kredibilitasnya. Selain diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud, dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. An Umar radhiyallahu aidan qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Aidon disebutkan Aidon karena hadis yang ke-1 kemarin yang sudah dikaji juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Abu Hafiz, dan julukan-julukan yang lainnya, manusia cerdas yang sangat dibanggakan oleh agama Islam. Umar bin Khattab menceritakan, dan ini menjadi asbabul wurud, sebab musababnya adanya munculnya hadis yang kedua ini di dalam kitab Arba'in Nawawi. Kata Umar bin Khattab, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaum. Kata Umar bin Khattab, pada suatu ketika kami sedang santai-santai, ketika kami sedang berkumpul-kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita beranggapan bahwa Rasulullah itu orangnya sangat tidak bisa ditemui. Rasulullah itu hanya berdiam di mimbarnya, hanya berdiam di kamarnya, kemudian jarang berkumpul dengan umat muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah ini adalah sosok pemimpin, sosok Rasul, sosok guru yang sangat begitu dekat dengan para murid-muridnya, yakni para sahabat pada waktu itu. Kata Umar bin Khattab, ketika kami sedang duduk-duduk, ketika kami sedang santai-santai bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari,
ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang seseorang kepada kami dan langsung mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si rajul itu, laki-laki itu syadidun bayadis siyab, sangat putih sekali pakaiannya. Jadi maksudnya putih di sini selain putih juga sangat bersih sekali. Kemudian syadidu sawadi sya'r, dan sangat kelihatan hitam legam sekali rambutnya gitu. Kata Sayyidina Umar, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat sedikit pun oleh kami yang berkumpul-kumpul itu bahwa si rajul ini telah berpergian jauh atau telah safar atau datang dari suatu tempat yang sangat jauh. Bapak Ibu rahimakumullah, karena di Arab, di Mekah, di Madinah itu kan mayoritas gurun pasir khususnya pada waktu itu. Nah, ketika ada seorang musafir yang datang ataupun safar menemui Rasulullah, itu sudah pasti bajunya bakal kelihatan lusuh ataupun rambutnya bakal kelihatan kumal karena terkontaminasi atau terkena angin debu-debu itu gitu. Nah, tetapi kata Umar bin Khattab, si laki-laki ini sangat bersih sekali, pakaiannya sangat putih, kemudian rambutnya juga sangat bersih, disisir dengan rapi, seolah dia baru datang pada waktu itu gitu. Wala ya'rifuhu minhu ahadan, wala ya'rifuhu minna ahadun. Akan tetapi dari kami para sahabat yang berkumpul bersama Rasulullah itu tidak ada yang mengetahui kalau misalkan si rajul ini adalah orang atau masyarakat yang hidup di lingkungan ini. Benar-benar aneh, kata Sayyidina Umar. Itu keanehan pertama yang dirasakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Bapak Ibu rahimakumullah, siapakah si rajul ini? Si rajul ini bakal kita ketahui di akhir hadis nanti. Nah, dalam etika yang dilakukan oleh si rajul ini, kita bisa memetik pesan, kita bisa memetik pelajaran bahwa ketika kita hendak pergi ke sebuah masjid, Baitullah, rumah Allah, ketika kita hendak menemui majlis taklim, ketika kita hendak menemui para ulama guru-guru kita, maka sebaiknya kita berpakaian yang bersih, yang rapi, kemudian berpenampilan yang enak dipandang. Nah, ini menunjukkan pembelajaran untuk kita jadikan pembelajaran kepada kita yang dicontohkan oleh si rajul ini. Jangan sampai ketika kita menghadap seorang yang penting pakaian kita bagus gitu, tetapi ketika kita sholat pakaian kita compang-camping. Ketika kita akan menghadap pejabat pakaian kita sangat rapi, kemudian mandi dulu, cukur rambut dulu, tetapi ketika kita akan datang ke majlis ta'lim, ketika kita akan datang menemui guru kita, pakaian kita compang-camping. Nah, inilah pesan pertama yang bisa kita ambil untuk memperhatikan bagaimana kita memiliki etika ketika akan mendatangi atau menemui sesuatu yang baik. Telah dicontohkan oleh si rajul yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga atau kemudian duduklah si rajul ini ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan duduk yang sangat dekat sekali. Bayangkan para sahabat itu yang sangat dekat dengan Rasulullah saja tidak sedekat itu duduknya seperti si rajul ini. Tetapi orang asing ini, kata Umar bin Khattab, dia datang tidak kami kenali, kemudian ujug-ujug mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping itu fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian dia mendekatkan lututnya kepada lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat dekat sekali dengan Rasulullah, posisi si rajul dengan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi. Nah, kemudian si rajul ini tangannya meletakkan kedua tangannya di pahanya Rasulullah sambil sedikit membungkuk gitu. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa si rajul ini meletakkan telapak tangannya di pahanya sendiri. Nah,
begitu dekatnya si rajul ini berhadapan langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat khususnya Sayyidina Umar pada waktu itu diam saja dan memperhatikan apa yang terjadi yang ada di hadapannya. Kemudian waqala, dan berkata sekaligus bertanya si rajul ini kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, wahai Rasul Allah, akhbirni anil Islam. Kabarkanlah kepadaku, ceritakanlah kepadaku, kasih taulah aku apa itu yang disebut dengan Islam. Nah, Rasulullah ketika ditanya biasanya langsung menjawab, karena Rasulullah juga sudah tahu bahwa pertanyaan ini bukan sembarangan pertanyaan, tetapi juga sebagai bentuk pengajaran, pemberian pelajaran ilmu kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu. Nah, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabilan. Rasulullah menjawab rukun Islam yang 5 yang biasa kita ketahui, yang biasa kita hafalkan sejak kita TK atau SD. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, awal mula datangnya rukun Islam ini diajarkan oleh seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menjawabnya, inilah awal mula rukun Islam itu ada. Nah, yang pertama adalah antashhada alla ilaha illallah. Seperti yang kita ketahui bahwa yang pertama rukun Islam itu adalah bersaksi dengan saksi yang sungguh-sungguh bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai Rasul Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, betapa agungnya agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, inna dina indallahil Islam, bahwa telah aku sempurnakan agama yang paling aku ridhoi adalah agama Islam. Nah, karena Allah dan Nabi Muhammad ini posisinya sangat berbeda gitu. Allah sebagai Khaliq, kemudian Nabi Muhammad sebagai makhluk. Sehingga ketika agama lain akan menyebutkan bahwa Nabi Muhammad dia sebagai Tuhan, tidak bisa. Karena Nabi Muhammad disebutkan dalam berbagai ajaran Islam sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Nah, kalau misalkan dikatakan sebagai utusan Allah, itu tandanya Nabi Muhammad ini adalah perantaranya Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang benar kepada umat manusia dari mulai zaman Nabi Muhammad sampai ila yaumil qiyamah. Nah, kemudian yang selanjutnya seperti yang kita ketahui, rukun Islam adalah wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Dengan tidak hanya mendirikan, kita melaksanakannya pada waktunya, mempelajari hal-hal yang rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, hal-hal yang membatalkan dan yang lain sebagainya. Apabila masih belum sampai ke situ mempelajari sholat, maka masih ada waktu kita terus belajar untuk sampai kepada sholat yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian watutiyaz zakah, menginfakkan sebagian dari harta kita, watasuma Ramadan, dan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, watahujjal baita, dan beribadah haji, inistata'ta, bagi yang mampu, ilaihi sabilan, dalam perjalanannya, kondisinya, kesehatannya, waktunya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam rukun Islam ini, inilah pondasi ajaran-ajaran pokok yang harus dipegang, yang harus diyakini oleh seluruh umat Islam dimanapun berada. Ketika mengaku sebagai umat Islam, maka harus betul-betul bersaksi bahwa hanya Allah lah satu-satunya ilah, dan Muhammad sebagai satu-satunya atau penutup seluruh nabi dan rasul. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, zaman semakin modern, zaman semakin maju, zaman semakin canggih, tidak sedikit di luar sana orang-orang yang mengaku sebagai nabi terakhir.
Dikatakan bahwa dia telah bermimpi dengan malaikat kemudian mendapatkan wahyu gitu. Saya sendiri di Jogja pernah didatangi oleh seseorang gitu. Kemudian dia memberikan selembaran-selembaran, katanya saya telah bermimpi dengan malaikat, kemudian inilah wahyu yang saya terima. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin itu adalah nyata. Tidak ada lagi nabi dan rasul utusan Allah setelah Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berislam secara sungguh-sungguh, secara kafah kalau dalam bahasa lainnya, maka kita harus yakin betul Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, dan Nabi Muhammad sebagai rasul. Kemudian kita juga harus meyakini dan melaksanakan sholat. Barang siapa yang ingkar terhadap sholat, maka dia faqad kafaro jiharo, dia telah kafir secara nyata. Yang membedakan orang Islam dan yang non muslim adalah sholatnya. Nah, maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia tidak betul-betul atas keislamannya. Kemudian di samping itu zakat bagi yang sudah berkecukupan, memiliki harta lebih, jangan sampai lupa berinfak. Karena terkadang setan dan bisikan-bisikan kotor itu datang kepada hati kita untuk enggan menginfakkan sebagian dari harta kita. Kemudian watasuma Ramadan, di bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai wadah, sebagai bulan untuk kita terus memupuk diri kita untuk menebalkan keimanan kita, menguatkan, memperbanyak amal ibadah kita, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian qala sodakta, kata si rajul ini sodakta, benar gitu. Umar bin Khattab ini menjadi terkaget-kaget gitu. Loh. Dia ini nanya, tetapi dia juga membenarkan. Sebenarnya siapa dia ini? Nah, kemudian si rajul ini bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbirni anil iman. Qala antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah menjelaskan rukun iman yang 6 itu gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, seseorang bisa dikatakan seorang Islam yang kuat keimanannya ketika dia betul-betul meyakini di dalam hatinya, tasdikun bil qalbi gitu. Meyakini betul di dalam hatinya bahwa keenam rukun iman ini dia yakini dan dia percayai, dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Apabila masih ada keraguan bahwa malaikat itu sebenarnya ada apa tidak gitu, Rasul itu sebenarnya masih bisa ada atau tidak gitu, hari kiamat itu apakah bisa ditentukan atau tidak gitu. Ketika kita masih memiliki keraguan terhadap rukun iman yang 6 ini, maka masih dipertanyakan keimanannya gitu. Seseorang yang imannya kokoh sudah yakin betul dengan rukun iman yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian si rajul itu bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fa akhbirni anil ihsan." Kasih taulah aku, beritahulah aku apa yang disebut dengan ihsan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ini adalah ikhlas penuh atas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, apa itu ihsan? Ihsan itu adalah ketika kita beribadah, ketika kita melakukan amal kebaikan, seolah-olah kita melihat Allah gitu. Itu makom yang pertama. Akan tetapi ketika kita belum sampai kepada makom itu, ketika kita melihat masjid kita ingat Allah, ketika kita melihat sesuatu kita ingat Allah, ketika makom kita belum sampai itu, maka kata Nabi, ketika kamu melakukan suatu perbuatan apapun itu, jadikanlah, tanamkanlah di hatimu bahwa Allah selalu melihatmu.
Allah mengetahui atas segala apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu rahimakumullah, ini penting sekali untuk kita renungkan, untuk kita jadikan pegangan dan kita garis bawahi yang diajarkan Rasulullah dalam hadis ini. Karena terkadang kita lalai, kita sesukanya kita saja. Kita tidak sadar bahwa perlakuan kotor kita, perbuatan maksiat kita sekecil apapun, masih saja ada rasa di hati kita lalai bahwa Allah tidak melihat kita. Kadang kita tidak sadar akan hal itu. Maka di momen sore yang agung ini, mari kita renungkan, kita resapi bahwa untuk kedepannya apapun yang kita lakukan, kita harus tanamkan di hati dan benak kita bahwa Allah selalu ada, selalu mengetahui, selalu menyaksikan apa yang telah kita lakukan. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian yang terakhir, si rajul itu bertanya lagi kepada Nabi Muhammad. Qala fa'ahbirni anisa'ah, wahai Nabi Muhammad, kasih tahulah aku, beritahulah aku tentang kapan hari kiamat itu bakal terjadi. Nabi Muhammad langsung menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Tidakkah yang ditanya itu tidak lebih mengetahui daripada yang menanya? Bapak Ibu rahimakumullah, maksudnya jangankan yang ditanya, si rajul pun juga tidak mengetahui gitu. Jangankan yang menanya, yang ditanya pun tidak tahu gitu kapan hari kiamat itu terjadi. Itu menandakan bahwa tidak ada satupun makhluk Allah yang mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Mungkin ilmu sains, ilmu geografi dan lain sebagainya memprediksi bahwa hari kiamat bakal terjadi, pernah gempar 2012 kiamat misalnya. Nah, itu hanya angan-angan manusia belaka yang mana itu tidak akan pasti kebenarannya. Karena janji Allah yang akan menentukan, yang mengetahui hari kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata si rajul gitu kepada Nabi Muhammad, kalau begitu kasih tahulah aku tanda-tanda hari kiamat itu. Kemudian Nabi Muhammad memberitahukan tanda-tandanya, diantaranya adalah yang pertama, ketika seorang budak melahirkan anak tuannya gitu. Nah, dalam kalimat ini ada beberapa penafsiran. Yang pertama, bahwa secara fikih pada zaman dahulu, sekarang perbudakan sudah ditiadakan. Ketika seorang tuan, seorang sayyid menghamili, menjimai atau mewati budaknya, kemudian melahirkan seorang anak, maka anak yang lahir ini adalah sayyid, tuan, merdeka karena mengikuti bapaknya gitu. Nah, dalam satu penafsiran pemahaman seperti itu. Tetapi dalam pemahaman yang lain bahwa salah satu tanda hari kiamat itu bakal banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya gitu. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Kemudian di samping itu sudah banyak sekali kelalaian-kelalaian yang terjadi. Di antara tanda kiamat yang lainnya, kata Rasulullah, yang pada awalnya orang itu compang-camping, kemudian tidak memakai sendal, bajunya lusuh, kemudian sangat miskin sekali, sangat fakir sekali. Tetapi ketika Allah berikan rizki, kemudian dia bersemangat membangun bangunan yang bermegah-megah. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah kata Rasulullah tanda-tanda hari kiamat. Di samping itu tanda-tanda hari kiamat seperti yang kita ketahui, datangnya Imam Mahdi, kemudian munculnya Ya'juj Ma'juj, kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian si rajul itu summan tolako, kemudian dia pergi setelah menanyakan keempat hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Falabistu maliya, kata Umar bin Khattab, kemudian kami diam menunggu Rasulullah untuk beberapa saat. Summa qala, kemudian Rasulullah Nabi SAW bertanya kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri manisail, apakah engkau tahu siapakah orang yang bertanya barusan kepadaku? Kultu, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah lah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Yang barusan datang itu adalah malaikat Jibril, menyerupai manusia yang bersih pakaiannya, bersih badannya, wangi bau badannya gitu. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'allikum dinikum, yu'allikum dinakum, mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam kepada kalian semua, kepada umat muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, beberapa hal yang tadi ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sudah sepatutnya kita jadikan sebagai pelajaran, pegangan. Itulah pokok-pokok ajaran Islam yang harus kita pahami betul, yang harus kita perdalam apabila kita masih rentan, apabila kita masih lemah dalam memahaminya. Di momentum Ramadan ini, marilah kita sama-sama kita jadikan selama 1 bulan Ramadan ini untuk semakin memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca sholawat, kemudian meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala upaya melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi atau mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang muttaqin, sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumul qiyamah dengan surga firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab, wallahu yuwafiquna ila ma fihi khairul islam wal muslimin wal muslimat. Wastaghfirullahu li walakum wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.